Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Herianto, MBA, PhD, dan juga Ibu Retno Ningrum Hidayah, SE, MSI, MSc, QA, CRMP, dan juga teman-teman dari Akuntansi Manajemen 2018 yang saya sayangi. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 1. Lina Farhani, NIM 7211418022. 2. Adinda Rizky Amalia, NIM 7211418102. 3. Farhan Novendra, NIM 7211418128. Dan juga yang keempat, saya sendiri Gina Nurfila Mogaviana, NIM 7211418206. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai studi kasus Sony Corp terkait teori kontingensi dalam akuntansi keperilakuan. Untuk presenter yang pertama yaitu ada Mbak Lina. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai kasus Sony Corporation. Nah, apa sih yang terjadi pada Sony Corporation? Jadi, perusahaan elektronik Sony menyatakan akan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap 2.000 karyawan pada akhir 2012. Langkah ini merupakan bagian dari rencana PHK besar-besaran terhadap 10.000 karyawan sampai Maret 2013 untuk menekan ongkos operasional. Nah, sebanyak 840 dari 2.000 karyawan itu berasal dari pabrik digital imaging di Minokamo, Jepang yang membuat lensa untuk kamera DSLR dan ponsel. Produksi lensa dialihkan ke pabrik lain di Kohda dan ada indikasi bahwa Sony akan fokus pada bisnis ponsel segmen menengah ke atas. Tak hanya unit bisnis digital imaging, Sony juga akan memangkas 20% karyawan di kantor pusat Tokyo dan 20% dari unit bisnis Home Entertainment and Sound Business Group. Perusahaan asal Jepang ini berharap PHK tersebut dapat menghemat pengeluaran sebesar 378,6 US dollar per tahun setelah 4 tahun berturut-turut mengalami kerugian. Sebelumnya, jumlah karyawan Sony telah berkurang 1.800 orang setelah perusahaan itu menjual unit bisnis kimia ke sebuah bank milik pemerintah Jepang. Langkah PHK untuk menghemat pengeluaran ini dilakukan setelah Kazuo Hirai menjabat sebagai CEO Sony pada April 2012, menggantikan Howard Sistinger. Sebagai CEO, saya mengambil keputusan ini dengan serius. Pada saat yang sama, keputusan ini memperkuat tekad saya untuk mengubah Sony. Karyawan juga ingin Sony kembali pada kejayaan, ungkap Hirai dalam jumpa pers. Untuk lanjutannya, Sony yang menjalankan bisnis kamera digital dan komputer pribadi serta konsol game PlayStation telah terpukul dari kompetitor sekelas Apple dan Samsung. Selama 4 tahun terakhir, Sony mengalami gangguan produksi, ditambah karena bencana banjir yang melanda Thailand. Bencana ini sangat berpengaruh terhadap pasokan manufaktur Sony. Hirai menambahkan, setelah PHK ini, Sony akan fokus kepada industri kamera digital, game, dan smartphone. Sony juga berencana untuk memperluas bisnis peralatan medis seperti produk endoskopi dan akan memasuki bisnis diagnosis medis. Sony juga akan menargetkan pertumbuhan baru di pasar negara berkembang seperti India dan Meksiko, serta menargetkan pendapatan 2,6 triliun yen hingga Maret 2015. Secara global, Sony menargetkan pendapatan 8,5 triliun yen hingga Maret 2015. Tetapi, hingga Februari 2012, Sony masih mengalami kerugian bersih sebesar 220 miliar yen. Sony memprediksi mereka akan kembali ke laba operasional sekitar 180 miliar yen hingga Maret 2013. Setelah pengumuman PHK ini, Sony akan merilis pendapatan dan perkiraan pendapatan pada Mei 2012. Selanjutnya yaitu analisis kasus dari Sony Corporation. Nah, kasus di atas itu mencakup ke dalam teori kontingensi. Apa sih teori kontingensi itu?
Jadi, teori kontingensi sendiri itu merupakan pendekatan untuk mempelajari perilaku organisasi di mana penjelasan yang diberikan adalah bagaimana faktor-faktor kontingen seperti teknologi, efek struktur organisasi, dan lingkungan eksternal mempengaruhi desain dan fungsi organisasi. Di mana kasus tersebut itu menjelaskan mengenai aspek-aspek keterkaitan antara situasi kondisi dengan gaya kepemimpinan dan situasi yang dihadapi perusahaan tersebut. Untuk presenter kedua ada Mbak Adinda Rizky. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Saya Dinda Rizky akan mencoba menjelaskan keterkaitan kasus dengan materi. Kasus di atas relevan dengan faktor-faktor kontingen, seperti yang pertama ada teknologi. Persaingan yang semakin ketat menjadikan penjualan perusahaan menurun drastis, sehingga perusahaan mem-PHK setengah dari karyawannya pada divisi ponsel pintar. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memangkas biaya operasional. Menurut riset portal statistika, penjualan ponsel pintar Sony mengalami kemerosotan beberapa tahun terakhir dari 3% di 2010 dan saat ini menjadi hanya kurang dari 1%. Saat ini Sony tengah bersaing dengan para kompetitornya, yaitu Apple, Samsung Electronics, dan Huawei Teknologi, di mana para kompetitor tersebut saat ini sedang berlomba-lomba mengembangkan perangkat 5G baru. Sebelumnya, Sony telah melakukan restrukturisasi yaitu dengan menjual komputer pribadi dan melakukan efisiensi di bisnis TV. Saat ini, bisnis Sony yang merugi tinggal di divisi ponsel pintar. Selanjutnya, ada efek struktur organisasi. Penyusunan struktur mempengaruhi efisiensi kerja, motivasi individu, aliran informasi, dan sistem pengendalian, serta membantu mengarahkan masa depan organisasi. Dalam kasus tersebut, Kazuo Hirai selaku CEO Sony Corp mengambil keputusan untuk mengubah Sony dan karyawan juga ingin Sony kembali ke masa kejayaannya, sehingga CEO mengambil langkah untuk mem-PHK 2.000 karyawannya untuk mencapai masa depan organisasi yang lebih baik. Walaupun kinerja karyawan perusahaan tersebut tinggi, jika manajer meminta pengurangan karyawan, maka karyawan tersebut akan bersedia di-PHK demi kemajuan perusahaan. Beberapa karyawan Jepang yang terkena dampak keputusan tersebut akan ditransfer ke divisi lain. Sony juga akan menawarkan pensiun sukarela untuk cabang bisnisnya di Eropa dan Cina. Dan yang terakhir ada efek lingkungan. Efek lingkungan mempengaruhi manajer dalam mengambil keputusan. Persaingan yang ketat dari kompetitor mereka seperti Apple dan Samsung Electronics dan Huawei Teknologi menyebabkan CEO Sony mengambil keputusan untuk mem-PHK karyawannya dan membuat produk inovasi baru berupa peralatan medis, seperti produk endoskopi dan akan memasuki bisnis diagnosis medis. Selain itu, faktor lingkungan di luar perusahaan seperti bencana banjir yang melanda Thailand sangat berpengaruh terhadap pasokan manufaktur Sony sehingga menimbulkan terhambatnya pengiriman pasokan. Untuk presenter ketiga yaitu ada Farhan Novendra. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Variabel kontingensi. Teori kontingensi dapat mengidentifikasi sejumlah perbedaan atas jenis variabel. Misalnya, teori ini mengemukakan bahwa kerangka yang terdiri atas lingkungan, organisasi, dan gaya pengambilan keputusan. Selain lingkungan dan organisasi yang sebelumnya sudah dijelaskan, kasus ini juga berhubungan dengan teori kontingensi dari Fiedler, di mana perusahaan menghadapi hubungan antara tingkah laku dan gaya kepemimpinan dalam perusahaan untuk mengambil sebuah keputusan bergantung pada situasi yang dialami oleh sebuah organisasi tersebut. CEO baru Sony, yaitu Kazuo Hirai, memutuskan untuk melakukan PHK terhadap 2.000 karyawan dengan alasan penghematan pengeluaran perusahaan. Strategi yang dilakukan Hirai cukup mengagetkan, namun merupakan tindakan yang benar karena melihat situasi dan kondisi dari perusahaan Sony sebelumnya yang hampir merosot pendapatannya. Dalam kasus ini, Hirai memiliki gaya kepemimpinan berdasarkan variabel situasi, yaitu 1. Task struktur. Hirai ingin melakukan yang terbaik untuk Sony
Maka dari itu, struktur tugas yang harus dijalankan benar-benar diutamakan olehnya. Apalagi ketika perusahaan Sony mengalami masalah yang besar. Ia juga mencoba mengefektifkan sebuah kondisi perusahaan di mana karyawan yang di PHK tersebut tetap dipekerjakan hingga tugasnya selesai. Yang kedua yaitu kekuasaan jabatan. Hiraya memiliki kekuasaan yang kuat atas jabatannya sebagai CEO Sony. Maka dari itu, ia berhak untuk melakukan apa saja kepada karyawannya setelah dilakukan berbagai pertimbangan agar Hiraya dilihat sebagai pemimpin yang berwibawa. Untuk materi selanjutnya akan saya presentasikan sendiri, yaitu dampak dari PHK karyawan Sony. Setelah mengumumkan setidaknya ada 10.000 karyawan yang ter-PHK, Kazuo Hirai selaku CEO dari Sony Corp mengaku berencana menjual divisi bisnis PC-nya dan memecah divisi televisinya menjadi unit terpisah akibat kerugian tersebut. Perusahaan akan menjual bisnis PC-nya yang memasarkan notebook dengan merek VIO untuk buyout perusahaan Japan Industrial Partner INC. Total rugi perusahaan Sony yaitu mencapai 110 miliar yen per tanggal 31 Maret 2014. Hirai memperluas reorganisasi setelah gagal dalam menutup kerugian TV tahun ini dan memulai kembali untuk fokus pada perangkat mobile, game, dan produk imaging. Selanjutnya yaitu cara untuk mengatasi masalah pada perusahaan Sony menggunakan model kontingensi, yaitu dengan satu, melihat situasinya. Perusahaan harus membuat produk yang lebih inovatif dalam mengembangkan produknya. Jika tidak, maka perusahaan yang sejenis Sony akan terus menghancurkan perusahaan Sony dengan mengeluarkan produk-produk terbaru yang lebih canggih dan yang lebih disukai oleh konsumen, sehingga peluang pasar untuk Sony semakin menipis. Kemudian yang kedua yaitu jika tidak, produk yang sudah ada pada Sony kemudian dibenahi. Sebagai contoh, keypad yang dibuat dengan bahan yang tidak mudah terkelupas oleh kuku penggunanya, video dan foto memiliki resolusi yang tinggi, dan baterai yang memiliki daya tahan yang lama dibandingkan dengan produk yang sebelumnya yang menurut konsumen itu jauh dari kata bagus atau canggih bagi mereka. Yang ketiga yaitu untuk mendongkrak penjualannya, Sony mungkin bisa menggandeng Google dengan Android-nya seperti yang dilakukan oleh Samsung, ZTE, Motorola, Nexian, dan lain-lain, sehingga masih dapat bersaing dalam pasar smartphone. Untuk kesimpulannya, yaitu pengaruh kontingensi pada kasus ini dianalisis secara lengkap sehingga berkaitan dengan beberapa faktor, yaitu diantaranya teknologi, efek struktur organisasi, dan juga lingkungan. Faktor-faktor yang ada setelah dianalisis secara tidak langsung dapat menggambarkan jelas permasalahan yang terjadi pada perusahaan Sony Corp. Hasil dari keputusan CEO tentunya akan memberi efek peningkatan terhadap perusahaan. Akan tetapi tidak menutupi kemungkinan juga memberikan efek negatif bagi perusahaan, terutama karyawan. Oleh sebab itu diperlukannya suatu solusi yang dapat mengarahkan perusahaan supaya bisa menyelesaikan permasalahan dengan baik dan juga dapat meningkatkan kemampuan perusahaan, menambah pemasukan laba yang tinggi, serta diperlukannya pendekatan kontingensi untuk mengevaluasi faktor-faktor kondisional yang menyebabkan sistem pengendalian manajemen lebih efektif. Hubungan yang lebih baik antara sistem pengendalian dengan variabel kontingensi diduga akan meningkatkan kinerja perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata maupun ada materi yang kurang jelas, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.